Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia mengenai unsur intrinsik karya sastra. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Unsur intrinsik karya sastra adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur yang dimaksud misalnya peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang, penceritaan, bahasa, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas unsur intrinsik yaitu tema, tokoh, latar, watak tokoh, amanat cerita, dan konflik cerita. Kita masuk unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber cerita. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pokok tentang suatu hal. Jadi, jika diandaikan seperti sebuah rumah, tema adalah fondasinya. Tema juga hal yang paling utama dilihat oleh para pembaca sebuah cerita. Jika temanya menarik, maka akan memberikan nilai lebih pada cerita tersebut. Cara menentukan tema adalah dengan cara membaca keseluruhan cerita dan memahaminya. Kalau perlu, bacalah berulang-ulang. Setelah itu, tentukan tokoh utama yang mengalami kejadian atau masalah, lalu tentukan masalah yang dihadapi tokoh utama tersebut. Nah, biasanya temanya berkaitan erat dengan permasalahan. Mari perhatikan contoh soal tentang tema. Sejenak Wawan tergoda untuk mengambil dompet milik si bapak. Toh dia tak akan tahu dia bisa jajan dan membeli mainan seperti teman-temannya. Namun hati Wawan ragu. Tanpa berpikir lama, dia segera mengambil dompet tersebut dan berlari sekencangnya mengejar si bapak-bapak tersebut. Bapak tersebut kaget waktu Wawan menyerahkan dompetnya. Dia sangat berterima kasih pada Wawan. Ada perasaan tenang dan senang dalam hati Wawan. Perasaan itu tak tergantikan dengan uang yang diberikan bapak tersebut sebagai tanda terima kasih. Tema dari cerita tersebut adalah A. Budi pekerti, B. Persahabatan, C. Kepedulian, dan D. Pendidikan. Yang mana anak-anak? Ya, temanya adalah tentang budi pekerti. Karena di situ ada tentang kejujuran. Nah, kejujuran ini masuk dalam budi pekerti. Unsur yang kedua yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerita. Antara lain, 1. Protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh pemeran utama yang biasanya mempunyai sifat yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh ini disebut tokoh penentang yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif, seperti iri, dengki, sombong, angkuh, dan lain-lain. Tokoh yang ketiga adalah tritagonis.
Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Dan yang keempat adalah figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Sekarang kita masuk contoh soal tentang tokoh. Di sebuah padang rumput indah, tinggallah sekelompok kuda. Suatu hari, beberapa kuda kecil berjalan-jalan menuju pinggiran hutan. Mereka adalah Horsy, Patuna, dan Harsy. Saat berjalan-jalan, Horsy melihat kulit harimau di semak-semak. Sepertinya kulit harimau itu milik pemburu yang tertinggal. Horsy mengambil kulit harimau itu dan memakainya. Kemudian ia menakut-nakuti temannya. "Horsy, jangan begitu. Kami betul-betul takut," teriak Harsy. Horsy tertawa senang. Patuna pun ikut mengingatkan Horsy. Namun, Horsy tak menggubris kedua temannya. Tokoh utama cerita tersebut adalah Horsy. Unsur yang ketiga adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa pada karya sastra. Jenis-jenis latar adalah 1. Latar waktu. Waktu terjadinya peristiwa itu misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, pada zaman dahulu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa. Contoh, di dalam bangunan tua, di sebuah gedung, di lautan, di hutan, di sekolah, di ruang angkasa, dan lain sebagainya. Kemudian latar yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana ini adalah situasi apa saja yang terjadi ketika si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Contohnya, semangat, galau, gembira, lelah, dan lain sebagainya. Kemudian contoh latar yang keempat adalah latar sosial. Latar sosial itu contohnya keadaan ekonomi, pendidikan, strata sosial para tokoh. Contoh, kehidupan anak sekolah, anak jalanan, para raja, lingkungan pesantren, dan lain sebagainya. Sekarang perhatikan contoh soal tentang latar. Judul ceritanya adalah Pelajaran untuk Horsy. Di sebuah padang rumput indah, tinggallah sekelompok kuda. Suatu hari, beberapa kuda kecil berjalan-jalan menuju pinggiran hutan. Mereka adalah Horsy, Patuna, dan Harsy. Saat berjalan-jalan, Horsy melihat kulit harimau di semak-semak. Sepertinya kulit harimau itu milik pemburu yang tertinggal. Horsy mengambil kulit harimau itu dan memakainya. Kemudian, ia menakuti teman-temannya. Latar yang terdapat dalam cerita tersebut adalah anak-anak, kita bisa melihat ada 2 latar dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah latar tempat. Di sebuah padang rumput indah, itu adalah contoh latar tempat. Kemudian latar waktunya suatu hari. Kemudian saat berjalan-jalan, itu termasuk latar waktu. Paham ya? Unsur yang keempat adalah watak tokoh. Watak tokoh adalah suatu bentuk pemberian karakter kepada suatu tokoh tertentu dalam cerita. Watak tokoh dapat ditentukan dengan cara 1. Gambaran watak tokoh yang ditulis langsung oleh penulis cerita. Yang kedua, menyimpulkan dari perkataan atau tindakan oleh tokoh. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan dari cara tokoh menghadapi permasalahannya. Itu adalah tentang watak tokoh. Sekarang perhatikan contoh soal watak tokoh. Pada sebuah ceritanya seperti ini. Ulil
adalah seekor cacing kecil. Ia berpamitan pada ibunya untuk berjalan-jalan di sekitar rumah. Ibunya berpesan agar Ulil selalu waspada dan berhati-hati. "Nak, kamu tidak boleh lengah. Banyak musuhmu yang ingin memburumu," pesan ibu kepada Ulil. Ulil hanya menganggukkan kepalanya dan segera bergegas keluar. Ia tak menyadari ada bahaya di sekelilingnya. Piku, si ayam jantan, mengintai Ulil karena ia ingin makan Ulil. Ulil melihat Piku dengan segera ia bersembunyi di bawah tanah. Akhirnya Ulil selamat dari santapan Piku. Setelah menunggu keadaan aman, ia segera pulang ke rumah. Ia meminta maaf kepada ibunya, serta berjanji akan selalu waspada dan berhati-hati. Watak Ulil pada cerita tersebut adalah A. Malas, B. Bodoh, C. Congkak, atau D. Ceroboh. Iya betul, wataknya adalah ceroboh. Jadi Ulil tidak berhati-hati. Itulah tentang watak tokoh. Unsur yang keempat yaitu amanat. Amanat adalah moral value atau nilai moral positif. Adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Di dalam suatu cerita, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita tersebut. Perhatikan contoh soal tentang amanat. Sejenak Wawan tergoda untuk mengambil dompet milik si bapak. Toh dia tidak akan tahu. Dia bisa jajan dan membeli mainan seperti teman-temannya. Namun hati Wawan ragu. Tanpa berpikir lama, dia segera mengambil dompet tersebut dan berlari sekencangnya mengejar si bapak. Bapak tersebut kaget waktu Wawan menyerahkan dompet padanya. Dia sangat berterima kasih pada Wawan. Ada perasaan tenang dan senang dalam hati Wawan. Perasaan itu tak tergantikan dengan uang yang diberikan bapak tersebut sebagai tanda terima kasih. Amanat pada cerita tersebut adalah A. Kita harus cepat dalam mengambil keputusan. B. Merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. C. Bangga karena dapat membantu orang lain. Atau D. Selalu berperilaku jujur dimanapun kita berada. Amanat yang tepat adalah D. Selalu berperilaku jujur dimanapun kita berada. Unsur terakhir yang kita pelajari hari ini adalah konflik cerita. Konflik dalam cerita adalah ketegangan atau pertentangan di dalam cerita. Pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya. Perhatikan contoh soal dari konflik cerita. Diana adalah anak yang pandai di kelasnya. Selain pintar, Diana juga anak yang cantik serta berasal dari keluarga yang berkecukupan. Nilai ulangan Diana selalu tertinggi di kelasnya. Tidak heran jika Diana selalu mendapatkan ranking 1. Orang tua Diana selalu memanjakannya di rumah. Segala kebutuhan Diana tercukupi. Hal itu menjadikan Diana menjadi anak yang sombong. Di sekolah, Diana selalu memamerkan barang miliknya. Diana selalu memilih-milih teman saat bermain. Walau pintar, Diana tidak pernah membantu teman-temannya yang belum bisa. Banyak teman-teman Diana yang tak suka kepada dirinya. Pada saat olahraga, Diana terjatuh dan kakinya terkilir. Diana tidak bisa berjalan. Tidak ada teman yang datang menolong.
Mereka hanya melihatnya karena teringat akan sikap Diana yang tidak menyenangkan. Konflik yang dialami Diana sesuai cerita tersebut adalah A. Diana jatuh terkilir, B. Diana merasa kesakitan, C. Diana anak yang sangat manja, atau D. Diana dijauhi oleh teman-temannya. Konflik yang dialami Diana dalam cerita tersebut adalah Diana dijauhi oleh teman-temannya. Nah, anak-anak, bagaimana? Semua unsur intrinsik yang kita pelajari hari ini sudah Bu Guru sampaikan. Sudah jelas? Kalau anak-anak masih belum jelas, bisa dibuka kembali dalam buku LKS Bahasa Indonesia yang kemarin sudah dibagikan. Anak-anak, materi ini akan kita lanjutkan dalam contoh soal berikut ini. Kalian perhatikan contoh soalnya, kemudian kerjakan tugasnya di dalam buku tulis. Paham ya? Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, anak-anak, tugas yang sudah kalian kerjakan tadi silahkan dikumpulkan di sekolah di dalam box yang sudah disediakan per kelasnya. Baik anak-anak, sekian materi dari Bu Guru kali ini. Tetap jagalah kesehatan kalian, tetaplah bersemangat untuk belajar, karena kita punya tujuan untuk sukses lulus dari sekolah nanti dengan nilai yang memuaskan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.